Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengkonfigurasi protokol routing pada router dengan menggunakan paket tracer. Nah, jadi topiknya pada sesi kali ini itu konfigurasi dasar router. Jadi pada topik ini kita akan belajar bagaimana melakukan setup static routing, ya. Lalu yang kedua bagaimana melakukan setup dynamic routing dengan menggunakan protokol RIP, ya, protokol RIP. Nah, apa tujuannya dari kita men-setup router ini? Tujuannya kita men-setup protokol routing ini agar router itu bisa menghubungkan, bisa meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, sebelumnya seperti kita sudah tahu bahwa setiap port dari router itu merepresentasikan satu jaringan sendiri. Contoh misalnya sebuah router, dia memiliki 10 port. Berarti router itu ketika misalnya port A, ini misalnya 5 port misalnya. Ketika misalnya port data masuk melalui port A, itu terus mau diteruskan ke port B misalnya. Nah, ini tidak bisa dilakukan kalau misalnya kita belum setup namanya protokol routingnya. Protokol routing inilah nantinya yang bisa mengatur data forwarding di dalam router. Ya, tentunya data forwarding ini kan biasanya ditentukan berdasarkan network address dari network destination address. Ya, jadi ketika misalnya ada satu data masuk ke gateway router di sini, nah terus lalu data ini di forward kemana? Nah, seperti itu. Nah, itu tugas itu yang menghandle itu adalah protokol routing. Nah, protokol routing ini ada yang sifatnya statik, ada yang sifatnya dinamik. Nah, sifatnya statik ini apa maksudnya apa? Bagaimana? Static routing ini dia itu protokol routing yang bekerja di setup dulu gitu. Jadi kalau misalnya seandainya konfigurasi jaringannya berubah, maka protokol routing itu harus diatur ulang, dikonfigurasi ulang. Nah, sementara kalau yang dynamic routing tidak perlu. Jadi cukup kita satu kali setup. Jika topologi jaringan berubah, maka kita tidak perlu mengikuti protokol routing tidak perlu di reset up ulang. Nah, jadi hari ini tuh kita akan belajar bagaimana melakukan setup routing statik, dan yang kedua itu bagaimana melakukan setup routing dinamik di penyarip, ya. Jadi soalnya routing dinamik ini modelnya banyak macam-macam, ya. Ada routing dinamik ini yang memang ruang lingkupnya cuma di jaringan intranet, ya, dari jaringan internal, ya. Nah, ada juga protokol routing dinamik yang memang dia itu diperuntukkan untuk bekerja di jaringan outbound, ya, di luar, di jaringan internet. Itu ada, ya, ada. Jadi contohnya seperti BGP, Border Gateway Protocol. Nah, itu seperti itu, macam-macam. Nah, jadi hari ini kita belajar routing statik sama routing RIP. Nah, jadi yang perlu kita tahu dulu di sini, nah, setiap port pada router itu merepresentasikan segmen jaringan yang berbeda. Jadi kalau misalnya seperti ini contoh ini berarti ada dua jaringan, ya, karena ini satu jaringan, ya, ini satu jaringan yang sama, ini dua jaringan yang sama. Jadi kalau misalnya router ini punya 4 port, nah ini misalnya router ini punya 2 port, 1, 2, nah ini setiap port dia merepresentasikan jaringannya sendiri. Otomatis kalau dia merepresentasikan jaringan sendiri, dia itu memiliki alamat network address sendiri, ya, dia memiliki alamat network sendiri. Nah, algoritma routing ini biasanya ada dua, algoritma protokol routing, ya, algoritma protokol routing itu ada namanya static routing, ya, terus dynamic routing. Dynamic routing ini ada macam-macam, ada RIP, ya, RIP ada OSPF, BGP, IGRP, IGRP. Nah, jadi pada dasarnya algoritma dynamic routing itu ada dua jenis, ya, dua jenis berdasarkan algoritmanya, ya, yaitu algoritma yang berbasis distance vector dan yang kedua algoritma berbasis link state, ya. Algoritma berbasis distance vector ini artinya algoritma protokol routing yang artinya pemilihan jalur menuju tujuan itu berdasarkan jarak terpendek, ya, yang namanya distance vector. Jadi dia memperhitungkan jarak terpendek, mana jarak paling pendek maka dia pasti akan lewat situ. Nah, ada lagi yang namanya link state. Nah, link state ini algoritma yang bekerja mengatur distribusi data dari sender ke penerima itu berdasarkan link state atau state link. Jadi kalau misalnya dia tidak peduli mana jalur yang paling pendek, tapi yang dia pedulikan itu adalah mana link jalan yang paling lega, yang artinya soalnya bisa saja jalur terpendek itu pasti macet, ya, pasti banyak traffic yang lewat di situ. Nah, yang link state ini dia memilih
jalur yang paling lenggang. Cuma konsekuensinya kadang-kadang jalur yang paling lenggang ini adalah jalur yang paling jauh. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ada dua ini algoritma konsep dasar pada algoritma routing, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan setup static dan bagaimana melakukan setup read. Nah, sekarang kita mulai dengan static routing dulu ya. Jadi bagaimana melakukan setup static routing. Nah, sekarang kita buka dulu, silakan jalankan pakai tracernya. Nah, ini saya sudah buat topologinya di sini. Ya, jadi ini saya punya 4 buah router. Nah, routernya silakan kalian pakai yang ini saja, ya 1841. Ya, silakan kalian pakai yang 1841. Nah, 1841 4 biji ya, 4 biji. Terus silakan kalian buat label. Jadi ini router ini dengan ini. Ya, di sini itu port yang penghubung portnya itu FA00. Di sini FA01, ya ini FA01 ini FA01 juga. Kalau yang ini FA00, ya ini FA00, ini FA00, ini FA01, ini FA01. Ini sudah saya kasih label di sini. Nah, ini sudah saya kasih label juga, label network address, ya network addressnya di sini. Ini network address. Nah, jadi nanti IP-nya itu berdasarkan network address ini. Contoh misalnya ini ya, ini itu berarti 1918.10.1 di sini. Nanti 10.2. Nah, kalau yang di sini tuh 31, ini 30.2, ini 41. Nah, seperti itulah ya. Seperti itulah. Nah, jadi silakan dibuat dulu yang modelnya seperti ini. Nah, ini routernya belum dikonfigurasi ya, belum kita kasih IP, belum kita kasih apa-apa. Nah, kabelnya itu menggunakan kabel chopper crossover ya, yang ini. Ya. Karena dia menghubungkan dua device yang selevel atau sama, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah dibuat topologi seperti ini, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan itu adalah menugaskan alamat IP. Nah, kita mulai dari router 0 dulu ya. Kita mulai dari router 0 dulu. Nah, ini kita klik di sini, lalu kita masuk ke CLI-nya. Ini kita besarkan sedikit, ya, supaya besar. Nah, ini kita pilih no saja. Enter initial configuration, no. Enable. Oke. Configure terminal. Ya, kalau sudah masuk sini, kita masuk ke interface-nya. Ya, kita masuk ke interface-nya. Coba kita ganti dulu ininya, kita ganti dulu hostname-nya. Hostname R1. Oke, kita ganti dulu hostname-nya supaya namanya berubah R1. Nah, terus kita masuk ke interface. Interface yang ada di sini tuh FA00 ya, FA00. Interface fast Ethernet nol. Ya, kita sudah masuk config interface-nya. Lalu kita masukkan IP di situ. IP address 192.168.11. Ya, ininya 255.255.255.0 ya, enter. Nah, kalau saya seperti ini kita sudah kasih IP, kita sudah kasih netmask, selanjutnya itu kita nyalakan portnya. Cara menyalakan port itu dengan mengetikkan no shutdown. No shutdown. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini dia portnya sudah nyala ya, sudah aktif. Nah, terus kita exit. Oke. Nah, kita masuk ke config terminal yang satu lagi. Kita masuk ke interface yang satu lagi. Ini FA01 ya. Jadi kita tuliskan di sini interface fast Ethernet 01 seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke config interface-nya. Lalu
Masukkan IP address-nya. IP address 192.168.21. Ya, 255.255.0. Oke. Nah, 21.255.0. Kita enter, kita nyalakan portnya. Nah, shutdown. Oke. Oke, sudah selesai. Kita sudah mengkonfigurasi port di sini. Langkah selanjutnya itu kita exit ini. Ya, ini kita exit juga. Oke, sudah keluar. Nah, sekarang kita pindah ke port yang lain, ya. Port yang lain itu kita pindah ke sini. Nah, ke sini. Ke sini dulu deh. Ya, ke sini dulu. Ini kita bisa sini, ini kita pindah ke sini. CLI no. Oke, ini enable. Ya, config term. Oke, sudah masuk. Kita ganti dulu hostname-nya. Hostname R2. Oke, kita masuk ke config interface-nya. Interface fast Ethernet. Nah, fast Ethernet yang ke atas dulu ya, yang ke atas ini. Nah, ini 01. Enter. Nah, sudah masuk ke config if, berarti kita setting IP untuk port yang ini. Ya, 31 192 IP address 192.168 30.0 30.1 255 255 0. Nah, seperti ini. Ya, 30.1 ke atas. Oke, nyalakan portnya. Oke, nah sudah aktif portnya, kita exit. Nah, ini kita masuk lagi ke interface yang di bawah sini. Interface yang di bawah itu FA00. Ini kita ketikkan interface fast Ethernet 00. Oke, sudah masuk ke config if, masukkan IP address 192.168.40.1 ya, dengan netmask 255.255.0. Oke, kita nyalakan portnya, no shutdown. Oke, nah, sudah sampai di sini kita exit. Nah, ini secara teknis portnya sudah nyala dan sudah kita kasih IP. Nah, selanjutnya itu yang perlu kita exit lagi. Nah, yang perlu kita setup itu yang router atas dan router bawah lagi. Nah, kita tahu tadi kita mulai dari atas dulu ya. Router 3. Router 3 ini di sini F101, di sini 31, berarti di sini 12 dan 32. Ya, ini kita klik masuk CLI. Ya, ini no. Ini kita enable. Oke. Configure terminal. Config term. Oke, kita ganti dulu hostname-nya. Hostname R3. Nah, seperti ini R3. Baru kita masuk ke interface fast Ethernet. Fast Ethernet, kita mulai dari yang 00 dulu ya, 00 dulu. Fast Ethernet 00, enter. Ya, nah sudah masuk. IP address 192.168 10. Tadi 10.1 ya, ini berarti 10.2. Nah, 10.2 255.255.255.0. Nah, seperti ini. Kita nyalakan portnya. Coba kalian perhatikan nanti kalau setelah kita nyalakan portnya nanti hijau dia. Hijau itu tanda bahwa sudah terjadi pertukaran paket ya. No down. Nah, sudah hijau, berarti sudah aktif kan ya? Exit. Nah, sudah. Kita masuk ke interface berikutnya, interface FA01 yang ini ya. Interface fast atau beginilah, cepat deh, FA01. Nah, seperti ini. Sudah masuk. Kita
kita masukkan IP address 192.168.32 ya, 168.32. Nah, netmasknya 255.255.255.0. Oke, kita nyalakan portnya, nanti itu akan jadi hijau juga, no shutdown. Oke, exit. Nah, sudah hijau. Nah, sekarang kita pindah ke bawah ya, ke router ini kita matikan dulu. Nah, kita pindah ke router bawah lagi. Ya, ini kita geser ke sini sedikit, kita masuk ke CLI-nya. Kita no enable com term. Oke. Nah, kita ganti hostname-nya, hostname berapa ini? R1. Oke, kita masuk ke interface-nya. Interface FA 0 berapa ini? 00. 00. Nah, ini kita masuk ke interface yang ini ya. Kita masuk ke interface yang ini dulu. Oke, kita enter. Config if sudah masuk, IP address. Ya, IP address 192.168.40.42 ya. 42 255 255 Oke. Oke, no shutdown. Nah, ini kita nyalakan portnya. Nah, ini ada sedikit permasalahan di sini ya. Ini jadi nggak ini. Coba kita pindah dulu ke port yang sebelah. Ini kita exit dulu. Interface FA00. Ini kita cek dulu. Supaya masalahnya di mana? FA00 ya. Nah, ini coba kita ini dulu deh, kita hapus dulu deh kalau misalnya gitu. Ini kita hapus. Ya, ini kita hapus, kita kasih kabel baru lagi. Nah, ini FA00. Nah, kita kasih FA00. Oke, nah ini sudah langsung otomatis aktif ya. Berarti konfigurasi kita udah benar tadi. Nah, selanjutnya exit. Nah, sudah exit. Nah, sekarang kita pindah ke interface yang sebelah ya. Interface FA01 ya. Ini IP address 192.168 berapa itu? 20 20.2 ya, 20.2. Nah, ini dengan netmask 255.255.255.0. Ya, kita no shutdown. Oke, sudah selesai. Secara teknis, kalau misalnya sekedar bikin LAN, ya, secara teknis kalau cuma sekedar bikin LAN, ini harusnya sudah connect ya. Cuman masalahnya itu kalau kita menghubungkan router, setiap koneksi yang keluar dan keluar dari router itu merepresentasikan satu jaringan. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya seandainya kita tes koneksi ya, kita tes koneksi misalnya pakai ini, dari sini ke sini, itu pasti connect ini. Well, belum. Kita tunggu. Nah, sudah connect ya, sudah connect. Nah, jadi secara teknis dia itu kalau misalnya satu jaringan yang sama, ini kan satu jaringan yang sama ini ya. Nah, itu dia pasti connect. Ini belum, ini masih violet. Nah, ini sudah sukses, nah kan? Nah, ini juga kita cek lagi ke sini. Oke, masih pilot. Ini kita cek lagi. Oke, sudah sukses. Nah, seperti itu ya. Cuman bagaimana kalau misalnya saatnya kita kirim data dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini pasti pilot, ya gitu kan. Nah, ini tidak akan bisa, ini pasti bakal error terus gitu kan. Masalahnya apa? Nah, seperti ini. Masalahnya apa? Jadi, ketika misalnya sebuah router ini dalam kondisi kita sekarang ya, router ini dia itu hanya bisa mengenali jaringan yang ini sama jaringan yang ini saja. Ya, jadi ibaratnya saat ini state-nya, kondisinya saat ini dia bisa mengenali jaringan yang ini sama yang ini. Ya, karena ini jaringan yang terhubung secara langsung dengan dia. Jadi dia bisa kenali karena itu directly connected. Ya. Nah, coba kita lihat ya. IP root. Nah, seperti ini. Nah, dengan mengetikkan perintah ship root ini kita bisa tahu. Coba lihat,
Nah, ini yang dikenali oleh router ini itu hanya dua. Nah, ini apa? Alamat network 10.24 sama 20.24. Nah, karena apa? Karena dia itu directly connected ya, C. Logonya itu C, itu artinya directly connected melalui sini. Ya kan? Nah, coba kita lihat yang lain ya. Router yang ini misalnya, router yang ini coba kita geser. Ya, kita geser. SH IP route. SH itu maksudnya show ya. Nah, ini juga sama. Nah, kalau yang ini ya, itu alamat network 30 sama 40. Yang mana itu? Yang ini. Ya, yang ini sama yang ini. Ya cuma itu saja. Berarti secara teknis router ini itu tidak mengenali jaringan ini. Router ini tidak mengenali jaringan ini. Router ini juga sama. Router ini dia tidak mengenali jaringan ini dan ini. Seperti itu. Jaringan yang berseberangan dia tidak kenali. Jadi kalau kita mau mengirimkan data ke jaringan yang berseberangan itu nggak bakal bisa. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini bagaimana caranya supaya router itu bisa mengenali jaringan yang berseberangan, jaringan yang jauh di luar sana, di luar router itu, caranya itu dengan cara mendaftarkan jaringan itu, caranya itu dengan men-setup protokol routing. Nah, seperti itu. Nah, disinilah perannya protokol routing itu, gitu kan. Nah, sekarang mari kita melakukan setup protokol routing. Nah, setup protokol routing pertama kali kita lakukan dari sini ya, router 0 ini. Nah, setup protokol routing, caranya bagaimana? Kita masuk ke configure terminal, config term. Oke, enter. Nah, sudah masuk ke sini. Nah, untuk sesi yang pertama ini kita mau setup static routing dulu ya, bukan dynamic, static routing dulu supaya kalian tahu tekniknya static routing seperti apa. Static routing itu perintahnya IP route. Nah, seperti ini. Jadi tidak usah masuk ke interface ya, tidak usah masuk interface. Kalau misalnya segala setting-setting terkait interface itu kita harus masuk interface dulu. Tapi kalau ini kan bukan masalah interface, ini masalah routernya. Jadi ya, tidak usah masuk interface. Jadi tulis IP route. Nah, IP route ya selanjutnya itu yang harus kita masukkan itu adalah destination prefix. Ya, destination prefix dari. Nah, contoh misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Router kita ini ya, yang dia kenal itu jaringan ini sama jaringan ini. Yang dia tidak kenal yang mana? Yang jaringan ini dan jaringan ini. Karena ini berseberangan ya, berseberangan sudah. Harus melewati router ini. Jadi dia tidak mengenali. Nah, itu kita kenalkan. Nah, seperti ibaratnya seperti itu. Kita kenalkan. Nah, kita kenalkannya bagaimana caranya? Apa yang harus kita tulis? Ya, kita tulis alamat networknya. Ya, 192.168.30.0. Nah, seperti ini ya. Nama network kita kenali. Terus selanjutnya harus kita tulis itu adalah netmasknya. 255.255.255.0. Nah, formatnya seperti itu. Spasi lagi. Nah, sekarang 30.0 itu ada di mana? 30.0 itu ada di atas sini ya, di atas sini ya, ini ya. Nah, koneksi dari sini ke sini itu lewat mana? Ya, tentu saja lewat begini kan jalannya kan? Nah, lewat seperti ini kan jalannya. Nah, berarti di belakang ini kita harus kasih alamat IP yang ini. Titik ini, ya ini ya, kan dia kan lewat sini. Nah, begini. Nah, seperti ini. Maka kita harus daftarkan, ini loh jaringan baru ya, namanya alamatnya itu 30.0. Nah, kalau kamu mau ke sana, kamu harus lewat port, lewat alamat IP ini. Nah, kayak gitu ya, ceritanya kayak gitulah. Nah, jadi di sini kita kasih masuk alamat IP dari sini yaitu 192.168.10.2. Enter. Oke? Enter. Tuh. Salah ini, bukan IP router tapi IP root ya. Enter. Nah, sudah. Nah, sekarang yang ini sudah kita kenali ya. Yang ini sudah. Sekarang yang kita kenali itu yang begini. Nah, yang di bawah ini. Yang di bawah. Kalau mau ke sini, ke jaringan ini, ya kita harus lewat sini kan. Nah, lakukan hal yang sama juga. Berarti kita daftarin dulu jaringannya. IP root. Nah, ini 40.0. Nah, ini kita ganti 40.0. Nah, dia itu lewat mana? Nah, lewat sini. Lewat sini itu 22 ini. Ini 22 di sini ya, alamat portnya. Alamat portnya 22. Nah, ini berarti 22. Kita enter. Oke. Nah, sudah. Selesai. Nah, sekarang kita exit dulu ya.
Kita exit. Nah, sekarang kita cek dulu tabel routingnya. SH IP route. Nah, ini kan. Nah, jadi dia sudah tahu sekarang. Dia sudah kenali jaringan ini. Kan kita secara teknis punya 4 jaringan, ya. Ini jaringan ini yang directly connected dengan router itu dia sudah kenal. Ya, yang tidak directly connected, nah sudah kenal juga. Dia sudah tahu kalau saya mau ke sini, itu nantinya saya bisa lewat port, lewat alamat ini. Kalau saya mau ke sini, saya bisa lewat alamat ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kode S. Ya, kode S ini maksudnya apa? Bahwa routing ini protokol routingnya itu static routing. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita coba, ya. Sekarang mari kita coba. Nah, kita coba, kita treat, kita kirim dari sini ke sini. Masih violet. Ini juga masih violet loh. Loh, kenapa kok violet? Kita coba lagi. Violet lagi. Berarti kalau misal violet begini, ini tandanya dia belum terkoneksi. Nah, kira-kira apa masalahnya? Nah, kira-kira apa masalahnya? Nah, ketika masalahnya seperti ini ya. Ketika misalnya, ini kan secara teknis router ini tuh sudah mengenali jaringan ini. Ya, jaringan ini. Ya, dia sudah mengenali. Jadi kalau saya ping dari sini ke sini, dia bisa lewat sini, dia bisa lewat sini. Dia sudah kenal. Nah, cuman yang namanya ping itu kan ada saya kirim data, saya tunggu balasan, ya kan? Balasan. Nah, jadi ketika saya mengirim data ke sini, sampai. Cuman ini tidak mengenali jaringan ini. Ya, dia tidak mengenali. Jadi ketika dia menerima data, dia mau ngirim balasan, saya mau kirim kemana ini? Nah, jadi dia itu disconnected atau violet pengiriman datanya itu bukan karena tidak connect. Tapi connect-nya itu hanya masih satu arah. Ya, jadi dia bisa mengirimkan data tapi dia tidak bisa menerima data. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya connect? Ya harus kita buat router ini mengenali jaringan ini dan ini juga. Nah, kita coba. Nah, langsung seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita term. Nah, sudah masuk IP route. Nah, IP route. Nah, kita kenalkan dia dengan jaringan yang mana ya? IP route, nah jaringan 10.0. 192.168.10.0 ya, 10.0. Nah, terus netmasknya 255.255.0. Terus kalau kita mau ke jaringan 10.0 lewat mana? Ini 10.0 di sini. Ya, berarti lewat sini. Ya kan, lewat sini. Nah, ini alamat IP-nya yang ini berapa? Ya kan? Nah, berarti 192.168. Alamat IP di sini tuh 31.32. Ya, 32. 30.2. Oke, enter. Oke, sudah satu. Nah, sekarang kita setup lagi yang ke sini, jaringan ini. Ini kita tulis berapa ini? 420. Ya, 20.0. Nah, kalau mau ke 20.0 ini kita lihat mana? Lewat sini, ya, lewat port ini. Ini port ini berapa nih? 42. Oke. 42. Oke. 42. Oke, enter. Oke. Nah, sekarang sudah. Nah, jadi ini sudah mengenali jaringan ini. Ini sudah mengenali jaringan ini. Ya, oke. Sekarang mari kita coba dulu. Coba ping dari sini ke sini. Nah, sudah sukses, ya kan? Nah, dari sini ke sini. Nah, ini masih error nih, sebentar. Ini kalau misalnya konfigurasi router kadang-kadang error itu masalah. Coba aja. Nah, ini sudah sukses. Ya kan? Dari sini ke sini, sukses. Nah, dari sini ke sini. Oke, sukses. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang dari atas ke bawah gimana? Nah, dari sini ke sini. Ya, masalahnya sama. Ya, masalahnya sama. Kenapa? Karena jaringan router ini cuma mengenali jaringan ini dan ini. Dia belum mengenali jaringan ini dan ini. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya di sini saya kasih PC, ya, di sini saya kasih PC, ya, di sini. Nah, ini mengirimkan data ke PC yang ada di sini. Nah, ini mengirimkan data ke PC yang di sini bisa. Tapi kalau PC-nya saya taruh di sini, ya, PC-nya saya taruh di sini. Ini PC-nya saya taruh di sini. Ini mengirimkan data ke PC. Oh, ini masih bisa. Kita coba ya, kita coba aja, kita coba. Nah, kita coba kita bikin satu di sini, kita pasang kabel networknya ini pas Ethernet. Oh, ini portnya sudah habis ya, portnya sudah habis. Nah, seperti itu.
Ya, jadi nanti kalian bisa coba ya. Nanti kalian coba eksperimenkan bagaimana ketika misalnya ada satu bikin router yang apa ya, ibaratnya custom saja kalau misalnya, atau cari router yang lain ya. Jadi tidak masalah kalian memilih router yang jenis manapun selama dia ada koneksi pas ethernetnya lebih dari 2. Atau kalian bisa pakai generic router. Ya, kalian bisa pakai generic router supaya kalian bisa custom sendiri. Nah, baru coba tes pengiriman data dari sini. Nah, yang nggak bisa ini kayaknya kalau misalnya skenario-nya seperti ini. Nah, ini kalau mau mengirimkan data ke sini dia pasti error karena router ini tidak mengenali jaringan tempat PC1 berada. Tapi kalau misalnya skenario-nya seperti ini, nah, ini dikirim dari sini ke sini bisa. Soalnya ini dia mengenali sudah ini dan ini. Atau ke sini, nah ini bisa karena ini directly connected. Ya, directly connected seperti ini. Ya. Tapi Pak, berarti kalau misalnya directly connected begini, apa kita tidak perlu setting router? Nanti tidak perlu setting protokol routing? Ya, jelas tidak. Karena apa? Ini router ini dia tidak mengenali jaringan yang ada di sini. Ya, ini kalau saya kasih kabel lagi, ini jadi satu jaringan baru ini. Ya, ini satu jaringan baru. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini di router ini harus saya tambahkan, jaringan yang ini. Ya, jaringan yang ada di sini. Nah, seperti itu supaya dia bisa connect. Nah, di router ini harus saya tambahkan jaringan yang ada di sini. Jadi supaya ini saya kirim ke sini, ini dia bisa mengirim balasan ke sini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dipasang di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Jadi routing static ya, kesimpulannya apa? Routing static dia itu kalau misalnya kalian tidak config routingnya, router itu hanya bisa mengenali jaringan yang directly connected dengan dia. Directly connected itu maksudnya apa? Dia terkoneksi secara langsung. Nah, kalau misalnya router jaringan yang tidak terkoneksi secara langsung, artinya dia butuh menyeberang lagi. Contohnya kalau misalnya kayak kita ada di sini. Nah, di sini, ini dia router ini diminta mengirimkan data ke sini. Nah, untuk bisa sampai ke jaringan yang ada di sini, dia kan harus menyeberangi router yang ini. Nah, kalau dia butuh nyebrang, dia butuh forwarding data, maka kita disinilah kita butuh protokol routing, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti ini situasinya, kita harus tambahkan jaringan yang ada di ini kan. Kalau misalnya seperti ini kita kasih kabel misalnya di sini ya. Nah, router ini dia mengenali 1, 2, 3, dia mengenali 3 jaringan karena 3 jaringan itu terkoneksi secara langsung dengan dia. Tapi jaringan yang ini itu dia belum kenal. Kenapa? Karena coba lihat saja. Nah, protokol yang dia kenali baru ini. Kalau misalnya kita tambah satu jaringan sini, ini paling tidak 192.168, misalnya 50.0. Nah, ini jaringan 50.0 ini. Nah, jadi harus kita daftar lagi di sini karena dia sudah nyebrang gitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu teknik konfigurasi routing. Jadi kalau misalnya jaringannya gede, kamu harus lihat. Oh, lihat aja jaringan itu. Mana yang directly connected, tidak perlu didaftarkan di routing static. Mana yang artinya jauh, nah itu yang perlu didaftarkan di routing static, ya, seperti itu. Oke, jadi saya pikir itu tentang routing static. Selanjutnya itu kita pindah ke routing dinamik, ya, routing dinamik. Nah, routing dinamik di sini tuh yang akan kita coba itu adalah protokol routing RIP, ya. Protokol routing RIP. Nah, kita masih pakai topologi yang sama, ya, topologi yang sama ini. Cuman routernya tadi sudah saya reset, ya. Caranya ngereset itu kalian bisa masuk ke sini, config, ya, cari tab config. Nah, ini ada routing, ada static RIP, ya. Pilih salah satu static di sini. Ini kalau sudah kita config nanti muncul di sini itu kita remove, ya. Nah, sebenarnya kalian bisa melakukan setup routing langsung dari sini. Ya, routing langsung dari sini. Ya, tulis networknya berapa, masnya berapa, next hopnya berapa. Lalu kalian add, masuk nanti ke sini. Nah, cuman jangan terbiasa seperti ini. Biasakan pakai CLI. Ya, jadi biasakan pakai CLI supaya karena ini tidak ada di router asli. Ya, sekali lagi saya ingatkan jangan biasakan dengan seperti ini. Nah, selanjutnya itu oke, ini tadi sudah saya kasih IP semua. Ya, sudah IP-nya masih sama seperti tadi. Jadi kalian pun bisa reset saja ya, supaya tidak usah membuat baru lagi. Nah, seperti ini, ya, seperti ini. Oke. Nah, oke. Ini juga sudah saya reset, ya, sudah saya reset masuk ke static, ya, sudah hilang semua. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routing dinamik. Ya, routing dinamik itu adalah routing RIP, ya, routing RIP.
Nah, bagaimana cara melakukan konfigurasi routing RIP ini? Nah, sekarang Nah, kalau routing RIP dia itu agak sedikit berbeda dengan static ya. Nah, perbedaannya kalau misalnya dia static routing, yang perlu kita daftarkan di routing tabel itu adalah network yang tidak dikenali oleh router ini. Ya, router yang bersangkutan. Contoh misalnya kita di router 0, jaringan yang tidak dikenali itu kan jaringan 30 sama jaringan 40. Nah, berarti yang kita daftarkan di routing tabel router 0 itu adalah jaringan 30 dan 40. Nah, kalau menggunakan routing RIP, itu yang kita daftarkan di routing tabel itu justru jaringan yang directly connected dengan router itu. Contoh misalnya kita di router 0, yang kita daftar itu ya 10.0 sama 20.0. Nah, begitu. Semuanya begitu. Jadi makanya ininya itu lebih simpel ya, lebih simpel. Caranya bagaimana? Nah, ini kita masuk ke config. Nah, ini sudah benar. Ini kita ketikkan router RIP ya, router RIP seperti ini. Nah, ini config router. Nah, masuk ke menu config router. Nah, baru kita daftarkan network. Nah, seperti ini network. Nah, networknya 192 168 10.0. Udah kayak gitu. Nah, terus network yang kedua itu 20.0 ya. Nah, sudah selesai, kita exit. Oke. Itu router 0, router 2 ini kita masuk ke sini, router RIP, enter. Nah, tinggal kita masukin network itu 191.168 20 ini berapa ini berarti? Ini tuh 30 sama 40 ya, 30 0. Nah, ini 40 0. Nah, seperti ini. Ini kita exit. Nah, kita coba exit lagi. Kita coba SHIP route. Oh, kita exit dulu berarti. Exit keluar lagi. Nah, ini SHIP route. Nah, sudah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita lihat bahwa ternyata 30 itu sudah, router 30 sama 40 sudah connected ya, sudah connected. Nah, seperti ini. Nah, sekarang mari kita coba dulu lakukan ping. Nah, ini ke sini. Oke, masih violet di sini. Oke, nah ini mungkin ini perlu kita config dulu ya, ini perlu kita config dulu CLI. Nah, ini kita masuk langsung router RIP. Nah, seperti ini. Nah, network ini berapa ini? Network 10.0 192 168 10.0 ya, sama 30.0. Ini 30.0. Entar. Oke, kita exit. Oke. Sekarang kita coba lagi ya. Namanya praktikum itu banyak-banyak mencoba. Kita cek dari sini ke sini. Oh, ya sudah. Berarti dia lewat jalan atas ya, lewat jalan atas. Nah, ini kita set lah supaya komplit gitu ya. Kita komplit. Nah, ini enable. Oke. Confirm. Oke. Router RIP. Oke. Network 192 168 20.0 40.0. Oke, sudah 2. Nah, ini secara teknis dia sudah bisa connect ke sini. Oke. Dari sini ke sini. Nah, sudah dari sini ke sini. Oke, sudah. Jadi seperti itu saja cara mengkonfigurasi router RIP. Nah, jadi di sini tuh ada yang ingin saya ingin kalian lihat gitu loh. Saya ingin kalian lihat. Nah, apa yang saya ingin kalian lihat? Yang pertama itu sekarang kondisi seperti ini rubah dari real time menjadi simulation mode. Ya, ini simulation mode ada di bawah sini.
Ini klik. Nah, ini mode simulasi ya. Mode simulasi. Sekarang kita lihat selama transmisi data itu apa yang terjadi. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Ini kita klik datanya, kita kirim dari sini ke sini. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Oh, tipe paket yang dikirimkan pertama kali itu adalah ICMP ya. Ini belum jalan ya, belum jalan ya. Caranya biar jalan bagaimana? Ini cepat lambat mengatur kecepatan dan kelambatannya. Ini kita play dulu. Nah, kita play. Ini kita lambatin supaya tahu. Wow, paket yang dikirim itu adalah ICMP ya, ICMP. Internet Control Message Protocol. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kirim. Wah, ini cepetin lagi. Ya, ICMP yang dikirim ke sini, berarti dia lewat bawah, bukan lewat atas. Nah, paket ICMP-nya dikirim balik. Oh, sampai terima. Oke, sudah centang biru itu berarti sudah keterima. Nah, apalagi selanjutnya? Nah, CDP, ya, CDP. Nah, selanjutnya itu paket CDP yang dikirim. CDP ini Cisco Delivery Protocol ya, Cisco Delivery Protocol. Nah, ini di broadcast dia, di broadcast ke semua tempat. Nah, ini baru RIP V1. Jadi baru sini baru RIP V1 yang jalan. Nah, seperti ini. Nah, last device, add device, nah seperti itu. Ya, mulai kita lihat. Ini RIP V1-nya di broadcast. Nah, ini sampai dia nanti successful, ya, sampai dia nanti successful. Oke. Nah, kirim lagi ini dia bertukar ini ya. Kalau misalnya seperti ini dia bertukar tabel routing. Ini bertukar tabel routing. Oke. Nah, ini kita percepat supaya cepat. Nah. Oke. Nah, kita lihat dia ini sudah successful dari tadi, tapi data-datanya disebar terus ya. Data-datanya disebar terus, jalan terus. Apa yang terjadi di sini gitu? Apa yang terjadi di sini? Jadi saat ini tuh jadi routing RIP itu dia itu secara berkala itu melakukan melakukan update routing table. Ya, jadi kalau inilah yang terjadi ketika misalnya kita menggunakan routing dinamis. Ya, karena dia routing dinamis, maka dia setiap periode waktu dia itu selalu mengupdate routing tabelnya. Nah, dengan cara bagaimana? Ya, menyebar paket-paket ini. Jadi sebar paket. Nah, tujuannya apa menyebar paket ini? Mencari tahu apakah topologi jaringan berubah atau tidak. Ya, atau ada terjadi pergantian device, atau ada terjadi, ya, pokoknya ketika misalnya terjadi perubahan device, maka dia akan secara otomatis menyesuaikan. Nah, itulah tujuannya melakukan broadcast seperti ini akan terus berlangsung ini. Nah, ini akan terus berlangsung, ya, terus berlangsung seperti itu. Nah, sekarang, tadi itu ada beberapa protokol yang dipakai ya. Nah, itu ada beberapa protokol yang dipakai, mulai dari ICMP, ya, ICMP itu Internet Control Message Protocol. Nah, itu adalah protokol yang digunakan, ya, ini coba ya, saya kasih lihat ininya. Nah, ICMP ini adalah protokol, ya, protokol yang digunakan oleh network device seperti router untuk mengirim pesan yang menunjukkan kesalahan, ya, layanan yang diminta tidak tersedia atau tujuan tidak ditemukan. Nah, itu dia pakai ICMP. Merelay query message atau kondisi lain yang memerlukan. Nah, jadi kalau misalnya seandainya ya host 0, ini host 1. Nah, ini router 0, router 1, router 2. Di router 0 ini putus, ya, putus di sini. Ya, putusnya di router 0. Nah, berarti ICMP ini nanti dia putus di router 0. Nah, ICMP itu apa? ICMP itu seperti protokol yang ditugaskan untuk melakukan scanning. Ya, scanning jaringan. Ya, jadi sebelum kita transmisikan data-data yang lain, itu ICMP dulu. Tujuannya apa? Dia supaya jaringannya di-scan. Ada jaringan yang disconnect nggak? Ada jaringan yang putus nggak? Atau semua jaringan sudah terputus? Atau semua jalan sudah tersambung dengan baik? Nah, kalau misalnya ternyata ada jalan yang putus, maka nanti dia akan memberitahu router pengirim, jangan lewat sana, di sana itu ada jalan yang putus. Nah, coba kalian bayangkan betapa cerdasnya protokol yang ada di dalam jaringan komputer ya, seperti itu ya. Nah, jadi tujuannya gampangnya ICMP ini adalah protokol yang bertugas untuk melakukan scanning jaringan, apakah sudah terkoneksi atau belum, ya. Nah, terus ada lagi yang namanya Cisco Delivery Protocol, ya, CDP, yang tadi sudah kalian lihat. CDP ini adalah protokol layer 2 yang berfungsi untuk mencari dan menunjukkan informasi tentang koneksi router tetangga terdekat.
Nah, CDP ini untuk, jadi pertama itu dipastikan dulu jaringannya sudah terkoneksi dengan ICMP, lalu dicari, selanjutnya mencari informasi terkait koneksi router tetangga terdekat, ya, tetangga terdekat. Nah, informasinya itu yang dicari oleh CDP ini adalah device ID, interface lokal, hold time, kapasitas, seperti itu, port ID. Nah, itu tujuannya CDP, ya. Jadi makanya CDP ini dia di broadcast antar router ini. Ya, dia di broadcast antar router ini. Nah, terus itu harusnya ada lagi yang namanya ARP, Address Resolution Protocol. Nah, ini biasanya Address Resolution Protocol ini dia itu kalau kita sudah mulai mengirimkan data. Ya, biasanya kalau misalnya kayak mengirimkan message dari satu host ke host yang lain, ya kan pesannya host ke host yang lain, maka di sini kita sudah membutuhkan yang namanya ARP, Address Resolution Protocol. Nah, apa tujuannya ARP ini? ARP ini berfungsi untuk mencari tahu MAC address dari host yang tergabung pada sebuah jaringan dengan memanfaatkan IP address pada host. Nah, jadi ARP ini tugasnya untuk meminta MAC address dari IP address, ya kan? Seperti yang sudah saya jelaskan di topik pengalamatan bahwa pengiriman data hop by hop itu menggunakan MAC address, bukan menggunakan IP address. Nah, bagaimana caranya mendapatkan MAC address dari IP address? Ya, kirimkan IP address itu dengan menggunakan paket ARP, bisa broadcast semua. Yang IP-nya ini ngaku siapa gitu kan? Nah, itu di broadcast pakai ARP. Nah, selanjutnya nanti si orang itu membalas si yang bersangkutan yang merasa dia membalas paket itu dengan membalas paket ARP-nya, ya, membalas request ARP-nya. Itu punya saya. Itu punya saya. Oh ya, sudah saya kirim ke sana, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih itu ya, itu beberapa protokol utama. Jadi sekarang kalian sudah tahu ada ARP, ada CDP, ada ICMP. Ya, jadi apa guna-gunanya masing-masing protokol ini? Nah, masing-masing paket ini, protokol ini ya gunanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, jadi saya rasa cukup demikian sesi praktikum kita kali ini. Sampai jumpa di sesi praktikum berikutnya.